Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah kita kembali bertemu di hari ini ya. Insyaallah kembali mengkaji akidah, yaitu penjelasan rinci dari rukun iman ya, rukun iman. Sekarang di 27 Jumadil Akhir. Ya, kurang lebih beberapa hari lagi ya kita akan jumpa dengan bulan Ramadan. Ya, terakhir kita sudah membahas ya di pertemuan keempat yang lalu, yaitu berkaitan dengan tanda-tanda besar kiamat besar. Itu sudah selesai. Sekarang kita masuk di pertemuan yang kelima, itu masih di rangkaian tentang iman kepada hari akhir. Di bagian yang kelima kita melanjutkan dari pembahasan yang lalu. Jadi kurang lebih masih ada 3 kali lagi ya pertemuan sebelum selesai pembahasan di kelas Akidah 102 ini. Kita ulang sedikit ya, materi ini udah di-share ya dari slide yang saya share ke Pak Andik. Kita murojaah. Jadi kemarin tanda-tanda kiamat besar ya, kiamat besar ya, kalau kita masih ingat itu ada di slide yang ke 11 ya. Jadi pertama kan keluarnya Dajjal ya, keluarnya Dajjal. Kemudian turunnya Nabi Isa alaihi salam, Isa. Kemudian munculnya siapa? Ya'juj ya dan Ma'juj. Kemudian nanti banyak amblasnya bumi ya di bagian timur dan barat. Kemudian amblas juga ya longsor. Meskipun sekarang banyak longsor, cuman amblasnya nanti di mendekati hari kiamat itu adalah amblas yang besar gitu ya, yang masif. Kemudian terbitnya matahari dari barat. Ini menunjukkan bahwa pintu tobat sudah tertutup. Kemudian muncul dabbah. Ini makhluk yang dia bisa berbicara, dan dia nanti akan mencap ya, menandai ya mana orang yang beriman, mana orang yang kafir. Kemudian nanti ada dukhan, asap ya. Dan yang terakhir yang kita bahas adalah keluarnya api dari Yaman yang nanti menggiring orang-orang ke satu tempat, yaitu ke arah utara ya, di mana orang-orang nanti akan terbagi menjadi beberapa kelompok ya. Ada kelompok yang dari orang-orang beriman yang mana mereka bergembira ya dengan keadaan mereka. Ada orang-orang yang enggak mau jalan karena ya dia tahu bahwa dia termasuk dari golongan orang-orang yang tidak beriman atau orang-orang munafik. Ya, itu pembahasan kita di tahun lalu ya, di tanggal 26. Nah, sekarang kita masuk di pertemuan yang kelima ini. Jadi masih ada satu pertemuan untuk iman kepada hari akhir. Nah, setelah orang manusia itu digiring ya, tadi yang keluar api dari arah Yaman,
Maka setelah itu akan ditegakkan baru al-qiyamah al-kubra. Ya, jadi baru tuh ya ayat-ayat yang misalnya surat Al-Qari'ah, surat Al-Qiyamah, ya surat Al-Haqqah, surat Al-Insyiqaq, ya Al-Infitar, itu kejadian-kejadian yang luar biasa. Itu setelah bertahun-tahun ya. Kalau kita kemarin cerita dari Nabi Isa hidup masih 40 tahun atau minimal 8 tahun ya. 7 tahun ya, karena umur beliau ketika diangkat itu 33 ya kemarin. Intinya panjang ya, panjang sampai diakhiri dengan tadi keluarnya api dari Yaman. Nah, barulah nanti akan muncul hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati hari kiamat itu dengan qarib ya, yaitu sesuatu hal yang dekat ya. Jadi Allah menyifatinya dengan dekat karena enggak ada yang tahu ya, karena tidak ada yang tahu. Allah taala berfirman, yas'alunaka anis sa'ah ya. Orang-orang nanya tentang hari kiamat. Qul, katakanlah, qul innama ilmuha indallah. Bahwasanya kapan hari kiamat itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Jadi Allah sendiri yang mensifati kiamat itu qarib, yaitu dekat. Tapi kok kayak masih lama? Ya namanya dekat itu, dekat jauh itu kan nisbi ya, perkara relatif, tergantung acuannya. Ya kalau ngomong kiamat compare to Nabi Adam dulu diciptakan ya dekat banget sekarang, ya enggak? Jadi Nabi Adam ya berapa tahun? Mungkin ribuan tahun ya yang lalu gitu ya. Yang compare dengan kiamat yang wallahu alam nanti kapan terjadinya. Jadi karena nggak ada yang tahu gitu ya. Bahkan dari sejak zaman Nabi SAW bahwa adanya Nabi Muhammad SAW aja itu merupakan ciri kecil ya kiamat besar. Ya, ciri kecil kiamat besar. Jadi memang jaraknya tinggal sudah apa namanya? Sudah dekat. Ya, jadi memang qarib ini di sini sesuatu yang nisbi, relatif. Bahkan kalau apa namanya? Ya itulah di tempat kerjaan itu ya, satu tim geologis ya, orang geologi gitu. Kalau lagi ngejelasin, oh di sini minyaknya gini. Itu dia bisa cerita tuh teman kawan. Ini Mas, batunya umurnya 4 miliar tahun yang lalu. Wah. 4 miliar. Ya itu katakanlah itu bumi diciptakan. Berarti kan kita ini udah ujung gitu ya. Udah ujung ya. Yang tadinya apa namanya? Itu udah jadi sudah jadi bahan bakar gitu ya. Ya anggap ya fosil yang tertua gitu yang bisa dianalisa itu umurnya 4 miliar tahun. Berarti seandainya hari kiamat masih 1 juta tahun lagi misalkan gitu kan. Tapi dekat kan dibanding 4 miliar tahun yang lalu gitu. Kan enggak ada yang tahu apa ada 1 miliar tahun yang akan datang baru kiamat kan enggak tahu ya. Jadi jangan makanya kadang di ayat itu apakah maksudnya kiamat itu adalah maksudnya al-maut ya. Karena kan kemarin kita sudah definisikan kan kiamat itu ada yang sugro, ada yang kubro. Yang sugro itu apa? Man mata faqad qamat qiyamatuhu. Siapa orang meninggal wafat maka udah tegak kiamatnya dia ya. Kenapa mati itu kiamat? Karena kiamat yang besar itu pintu menuju akhirat. Lah mati juga sama. Ya udah wafat tinggal ya cuman ada jeda saja di alam barzakh, namanya juga barzakh, barzakhun la yabghiyan, barzakh itu pemisah gitu ya. Itu menunjukkan sama, esensinya sama, mati sama kiamat
Ya, ujung-ujungnya apa? Pintu menuju akhirat, seperti itu. Nah, nama hari kiamat itu ada banyak, ya. Nama hari kiamat itu ada banyak. Dan bukan kiamatnya ada banyak. Kiamat itu satu. Kayak model apa ya? Orang Arab tuh suka namain pedang. Ya, pedang itu suka dinamain. Kalau kita mungkin kan keris lah, golok gitu kan. Kalau orang Arab tuh demen namain pedang, ya. Bahkan ada nama-nama pedang itu sampai 500, ya. Kalau kata Al-Imam Al-Qurtubi. Sama, hari kiamat tuh kadang disebut apa? Yaumul Qiyamah. Qiyam karena nanti itu di padang mahsyar tuh kita diri, ya. Yaumul Akhir karena akhir, ya, sesuai namanya. Ad-Darul Akhirah, ya, rumah yang terakhir gitu kan. Makanya kadang kita suka berdoa, ya, kita minta kebaikan fi darraini, ya. Ad-daraini itu maksudnya dunia dan akhirat. Kadang juga as-saah. Saah itu bahasa Indonesia apa? Kan jam, waktu gitu. Saah. Ya karena tiba-tiba. As-saah itu artinya juga maksudnya tiba-tiba. Yaumul Ba'ats itu nama-nama kejadian nanti yang kita akan bahas, ya. Yaumul Ba'ats, Yaumul Khuruj, karena nanti dibangkitkan. Al-Qari'ah, Qara'a. Artinya apa? Dahsyat gitu ya, membuat dada itu terbengak, mata terbelalak, ya. Qara'a itu kaget, membuat kaget. Ada ya mungkin nggak tahu ya, di media sosial ada yang menerjemahkan Al-Qari'ah itu artinya pembaca wanita gitu. Aduh. Ya, karena dia menyamakan antara ain dengan hamzah. Qara'a itu membaca, tapi kalau qara'a Al-Qari'ah, ya diterjemahkan apa? Kan karena qari pembaca laki, qari'ah gitu. Allah. Ya mudah-mudahan kita terus belajar, ya agar tidak keliru. Yaumul Fasl, Yaumuddin, As-Sakhah, ya. Ini semua dari Al-Qur'an, ya. At-Thammatul Kubra, At-Thammah, ya kan? Al-Waqi'ah, ada suratnya, ya kan? Waqi karena benar-benar bakal terjadi. Yaumul Wa'id, ya, hari yang benar-benar dijanjikan, ancaman. Al-Haqqah, benar-benar hak. Yaumul Hasrah, Yaumut Taghabun, At-Taghabun juga sama, ya. Kemudian Yaumut Tanad, ya, surat Al-A'raf tuh. Yaumut Tanad, ya, arti orang yang saling memanggil. Yaumul Khulud, ya. Yaumul Hisab, Yaumut Talaq, Yaumul Jama' dan seterusnya. Bahkan para ulama menyebutkan, ya, beberapa nama yang lain. Dan itu memang diantara kebiasaan orang-orang Arab. Kalau mungkin ada satu yang itu sesuatu yang luar biasa, itu kadang namanya banyak. Dan orang makin banyak namanya itu cenderungnya lebih, ya, sesuatu yang bukan yang biasa lah, ya kan. Makanya kayak tadi, ya, pedang itu kadang mereka menamakan dengan nama-nama yang banyak. Nah, ketika sudah itu, ya, prosesnya tidak dijelaskan di sini, ya. Intinya sudah ditiup sangkakala, ya. Kemudian sebelum nanti kita bahas detail, pertanyaannya kan ada orang-orang yang sudah wafat duluan, ya. Kemudian berarti posisinya ada di mana? Transit di alam barzakh. Barzakh itu perantara. Nah, ruh itu di mana posisinya, ya, ketika hari kiamat belum ditegakkan? Apakah itu ruh nggak ada, ya? Apakah itu jelas nggak benar, ya? Apakah ruh itu keluar tapi dia nunggu, ya, di satu keadaan, ya? Atau ruh itu abadi, maksudnya nggak pernah hancur, ya, ketika nanti hari kiamat terjadi. Nah, pendapat ahlu sunnah, ya, bahwasanya ruh, ya, itu nggak tidak akan sirna, maksudnya hilang, ya, setelah keluar dari jasad orang-orang yang wafat.
tapi dia tetap nunggu sampai hari kiamat. Ya, nunggu sampai hari kiamat ditegakkan. Itu posisi ruh. Nah, cuman beda-beda. Kalau ruhnya Nabi, ya posisinya beda. Ya saat ini ada di mana? Ruh para syuhada yang kemarin kita sebutkan ya, di antaranya diberikan nikmat ya, dipinjamkan apa? Jasad burung ya. Yang burung tersebut berada di berterbangan di surga. Ya. Kalau ruh kaum mukminin ya, secara umum ya, dalam hadis ya kata Nabi SAW, innama nasamatul mu'mini ta'irun. Sesungguhnya ruh seorang mukmin ta'irun ya'luku fi syajaril jannah. Itu terbang bergantungan ya di pohon-pohon surga hatta yarji'a ila jasadihi, sampai dia pulang kembali ke jasadnya, yauma yub'atsu ya, di hari di mana jasad tersebut dibangkitkan. Dan ini sebagian ya, sebagian ruh kaum mukminin ada yang tertahan juga ya, enggak sampai masuk surga ya. Di antaranya ruh orang-orang yang memiliki hutang ya, meskipun dia mati syahid. Ya intinya ruh kaum mukminin yang lainnya ada di alam barzah secara umum ya. Adapun ruhnya para pelaku maksiat ya, ruhnya maka posisinya khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa ruhnya orang-orang kafir itu ada di neraka ya, ada di neraka. Ada yang mengatakan ruhnya orang-orang kafir itu fisijin ya, sijin nama tempat ya, ada di Al-Qur'an. Itu bagian bumi yang paling dalam. Ini ruh ya, ruh. Jadi kalau dibagi ya tadi, kalau ruh kaum kafir ya itu ada di neraka ya, atau di sijin, khilaf para ulama. Adapun ruh kaum mukminin tergantung. Orang-orang beriman yang bermaksiat ya, ada orang-orang beriman secara umum tadi ya, ada yang jadi burung di surga, ada yang tertahan. Ruh para syuhada hadisnya khusus. Ruh para nabi ya berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu posisi ruh ya orang-orang yang sudah wafat saat ini sebelum ditegakkannya hari kiamat. Nah, itu tambahan. Nah, sekarang setelah hari kiamat terjadi, maka ada yang dinamakan dengan yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Ya banyak orang yang menolak hari kebangkitan. Padahal secara akal mungkin, selama kita bilang bahwa Allah itu maha kuasa. Ya. Kemudian membangkitkan sesuatu itu satu fenomena yang sering kita lihat. Yang tadinya mati itu hidup misalnya, atau tadi biji kemudian tumbuh, yang tadi kering kemudian jadi subur. Itu kan satu hal yang mirip ya, seperti hujan. Makanya kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat hikmah hujan ya, di antaranya seperti itulah nanti kita wakadzalikal khuruj, seperti itulah kita akan dibangkitkan. Jadi itu yang akan terjadi nanti setelah hari kiamat. Nah, prosesnya itu ada dua. Kita udah tahu. Jadi ada dua tiupan sangkakala. Pertama yang disebut apa? Nafkhatun ya, sa'uk ya, dia tuh tiupan yang mematikan. Ini yang bikin semua wafat. Kemudian nanti ada tiupan yang kedua, yaitu tiupan yang membangkitkan semua makhluk yang ada di dunia saat itu. Ya, jadi itu yang disepakati para ulama. Jadi kata Allah Ta'ala di surat An-Nazi'at misalnya, yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah. Tiupan pertama namanya rajifah, nanti diikuti dengan ar-radifah, tiupan yang kedua yang membangkitkan
orang-orang yang sudah wafat ya ketika itu. Jadi itu diantara proses tiupannya. Ya meskipun ada pendapat para ulama lain yang menambahkan satu ya. Jadi tiupan yang membuat takut, tiupan yang mematikan, tiupan untuk membangkitkan. Ya itu diantaranya pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya 2 sajalah. Sebenarnya masih ada beberapa pendapat yang lain. Ya, intinya akan hancur kemudian dibangkitkan kembali. Ya itu diantara apa namanya proses ya hari kiamat. Ya kemudian selanjutnya kita lihat di slide yang 11 ya. Bagaimana nanti hari kebangkitan itu terjadi ya. Jadi ketika kita dibangkitkan, orang-orang atau orang-orang yang mendahului kita secara secara jasad kan dikubur gitu ya. Mereka mungkin sudah ada yang tidak tersisa gitu ya. Atau ada yang masih utuh ya. Atau sebagiannya ada ya. Ya kita nggak tahu ya. Tapi ada satu bagian yang tidak rusak ya, yaitu bagian apa? Ada yang tahu? Ajbuz zan ya. Azbu az-zanbi itu tulang ekor ya. Nah, dari situlah nanti manusia akan dibangkitkan. Bagaimana caranya? Wallahu alam. Ya kita belum tahu caranya seperti apa. Tapi logika yang kita pahami bahwa membangkitkan sesuatu yang pernah hidup ini jauh lebih mudah ya daripada menghidupkan sesuatu yang nggak ada, ya nggak? Jadi membangkitkan, bikin hidup lagi yang dulunya pernah hidup itu jauh lebih mudah ya levelnya daripada menghidupkan sesuatu yang nggak ada. Dan menghidupkan sesuatu yang ada itu sudah terbukti ya Allah melakukannya, apalagi hal yang lebih rendah, yaitu logika yang tidak terbantahkan ya, tidak terbantahkan. Ya. Jadi kalau penciptaan pertama ya, kalau selain Nabi Adam ya, berarti kan kita mulai dari air mani ya, kemudian jadi segumpal darah, daging ya, alaqah, mudghah, kemudian jadi manusia. Ya, adapun penciptaan yang kedua dari ajbuz zanbi tadi, dari tulang ekor ya, dia nggak akan berubah. Sepertinya udah ada penelitiannya ya, cuman ya belum terbuka ya sampai sejauh apa ya tulang ekor itu. Wallahu alam, dari situlah kita akan hidup lagi ya. Jadi dari situlah Allah bikin agak mirip. Jadi kalau penciptaan pertama kan dari air mani ya, kemudian hasilnya kita bentuk jadi manusia. Tapi kalau penciptaan kedua, kita diciptakan untuk sesuatu yang abadi ya. Kita tidak akan pernah mati lagi ya. Jadi penciptaan duanya lebih sempurna nikmatnya ya. Dan juga lebih sempurna kalau kita dihukum ya di neraka. Karena kalau penciptaan pertama itu banyak kurangnya. Penciptaan pertama kita itu kita diciptakan untuk hilang, untuk mati ya kan? Tapi kalau penciptaan kedua kita diciptakan untuk selama-lamanya. Berarti sempurnaan mana? Penciptaannya itu yang kedua ya, yang kedua. Jadi itu perbedaan antara penciptaan kita yang pertama ya dengan penciptaan kita yang kedua. Ya seperti itu. Jadi di sini ada beberapa sedikit lah kita berpikir lah. Ada beberapa syubhat. Ya ada beberapa syubhat. Jadi di antara orang-orang yang dia percaya nih hari kiamat, tapi dia nggak percaya kebangkitan tuh nggak percaya. Ya
ada aja ya, ada aja. Minimal itu ada dua kelompok. Jadi sebagian kelompok, jadi dia percaya kiamat, tapi dia nggak percaya hari kebangkitan. Menurut dia nggak masuk akal. Salah satunya yang pernah kita bahas waktu kita pertemuan pertama ya. Karena ketika kita wafat kan jadi tanah ntar diserap sama pohon ntar dimakan sama kambing terus. Nah, berarti gimana itu ngumpulinnya? Ada unsur-unsur badan kita yang entah kemana udah mungkin jangan-jangan antum makan unsur mayat gitu kan, nggak tahu kan? Ya misalnya kita makan kambingnya dia makan pohon kamboja misalnya ya, kambojanya nyerap dari ini ya banyak. Jadi ya itulah dia muter dengan keterbatasan logika manusia. Jadi sesuatu yang mustahil katanya untuk menggabungkan lagi jasad. Akhirnya dengan jebakan logika tersebut, saya percaya hari kebangkitan hanya jasad tanpa ruh. Ini ada model satu yang saya seperti ini. Jadi nanti jasad itu nggak ada ruhnya, ya. Seperti itu, ya. Nah yang kedua, tadi nih, kayak misalnya pendapatnya Ibnu Sina yang tadi Anda sebutkan ya, pendapatnya Ibnu Sina, ya pendapatnya Al-Farabi, itu percaya hari kebangkitan, cuman ruh saja tanpa jasad. Karena kalau dia berpikir jasad itu bangkit, susah. Kalau ruh kan kabut, transit di mana, bangkitin lagi bisa, enggak unsurnya tetap, gitu kan? Pola logika mereka. Ibnu Sina itu berpendapat demikian. Kata beliau jasad itu enggak bisa dibangkitin lagi. Kenapa? Karena tadi jasad itu udah berubah unsurnya, ya. Udah macam-macamnya tuh, udah wafat tuh udah jadi unsur hara, udah rusak makan belatung atau apa gitu kan, nggak tahu gitu kan. Kemudian jasad juga berubah, kan kadang masih kecil ya kan, ntar jadi anak, ntar udah tua, jasad yang mana yang dibangkitin gitu kan. Ini subhat ya. ini subhatnya ya, tapi ya ini kalau logikanya nggak keliru. Intinya namanya juga ahli filsafat ya. Jadi dalilnya mereka bahwa dibangkitkan hanya ruh saja karena jasad itu mengalami perubahan ya. Berarti jasad yang di umur berapa yang nanti akan dibangkitkan gitu kan. Itu. Terus yang ketiga yang tadi namanya apa ya? Itu teori makan-memakan itulah ya. Jadi susah untuk merekonstruksi lagi gitu kan. Karena tubuh kita tuh udah termakan gitu ya. Dan seandainya jasad dibangkitkan dengan jasad yang baru, ini malah nggak tambah nggak logis. Jasad yang baru gitu ya, Allah ciptakan yang baru. Ya. Allah ciptakan yang baru, karena kan seperti itu kan, dari tulang, ekor gitu kan. Kata Ibnu Sina ini nggak logis. Kenapa? Karena kalau mau dibalas ya di neraka atau dibalas dengan nikmat di surga, itu harusnya jasad yang melakukan amal ibadah atau melakukan maksiat. Itu yang adilnya kan? Itu yang adilnya. Ya, tapi dari sekian dalil yang banyak tadi, ya jasad yang dibangkitkan kata mereka tidak mungkin, ya itu sebenarnya dibantah sama Al-Imam Al-Ghazali. Ya ini terkenal, ya sebenarnya ini poin-poin ini itu terkenal. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali itu sampai dalam tanda kutip mengkufurkan Ibnu Sina, ya karena dia tidak percaya hari kebangkitan dengan jasad dan ruh, ya dengan jasad dan ruh. Ya. Bantahan yang paling mudah ya dari kesalahan berpikir bahwasanya yaitu pertama wallahu ala kulli syai'in qadir. Itu satu yang enggak bisa dibantahkan. Jadi bahwasanya Allah itu
apa namanya, maha melakukan segala sesuatu. Merupakan hal yang mudah. Misalnya ada jasad yang sudah salah hancur gitu ya, terus dia tenggelam ke laut, sudah kemakan ikan atau apa, ya satu hal yang mudah untuk membalikannya lagi. Ya, lima yasya, ya, bagi apa yang Allah kehendaki. Ya, makanya agak keras tuh Al-Imam Al-Ghazali membantah poin-poin tadi. Bahkan kata Al-Imam Al-Ghazali, orang-orang musyrikin Arab, ya, itu persis pemikirannya kayak begitu. Karena mereka itu mengingkari kebangkitan jasad. Ya. Logikanya sama, karena mereka nggak berpikir kalau tulang belulang yang udah hancur itu nggak bisa balik lagi. Ini kan persis, ya. Seperti tadi logika berpikir seorang yang tidak mempercayai hari kebangkitan, ya, hari kebangkitan, seperti itu. Ya, kita tidak berpanjang lebar, ya. Jadi itulah hari kebangkitan. Nah, setelah dibangkitkan, ya, kita lihat di slide selanjutnya. Maka nanti urutannya, ya, jadi kalau kita urut, pertama, ya, kita rangkum, ya, sebelum kita bahas tentang padang mahsyar. Jadi manusia pertama nanti dibangkitkan dari kubur. Ya, nanti akan ngumpul di padang mahsyar. Kemudian di padang mahsyar mereka tuh lama berdiri, gitu ya. Makanya disebut yaumul qiyamah, karena dirinya lama. Panas, matahari sejengkal, ya. Yang satu harinya berapa? 50.000 tahun. Lebih lama daripada satu hari di hari pertamanya Dajjal turun. Itu berapa tahun? 40, ya. Jadi hari kedua mulai berkurang. Makanya rasanya lama kalau ada Dajjal itu, ya. Tapi ini lebih lama lagi. Satu harinya itu berapa? 50.000 tahun. Karena udah nggak tahan, ya. Yang amalannya baik udah pengen cepet-cepet masuk surga, apa yang lama-lama ditahan, kan? Yang amalannya buruk sudah mulai gelisah, ya. Akhirnya orang-orang di hadis yang panjang itu minta syafaat. Syafaat itu lobby lah, gitu ya. Lobby bahasa kitanya itu, supaya segera ditegakkan ke hari kiamat. Itu diurut, ya. Dari Nabi Adam, nafsi, ya, nggak bisa sendiri-sendiri. Dan Nabi Adam menyebutkan dosanya, yaitu makan buah khuldi. Nabi Ibrahim sama, nggak bisa juga. Ini hadis yang panjang yang menceritakan Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim juga menyebutkan dosanya. Padahal dosanya juga sebenarnya dosa yang bohong, tapi bohong yang agak ngeles aja, gitu kan? Ada 3 tuh, ya. Pertama yang ya, tauriah. Jadi ketika istrinya mau ditangkap, kan, dia bilang ini saudaraku, maksudnya saudara seiman. Maksudnya kan istri tapi. Kemudian yang menghancurin berhala, ya. Tanya aja, ya, ke berhala itu. Satu lagi apa gitu, Anda lupa. Kalau setan. Nah, kemudian akhirnya baru berakhir di Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi SAW nanti kelak akan meminta, berdoa, memuji dulu, ya, memuji Allah dulu dengan pujian-pujian yang nggak pernah Nabi memuji dengan pujian tersebut. Ya. Nanti di saat itu juga pertama kalinya Nabi diajarkan nama-nama Allah yang nggak pernah disebutkan ketika di dunia. Ini dalil bahwa nama-nama dan sifat-sifat Allah itu banyak, ya, banyak. Ada yang belum diajarkan, ya. Kemudian barulah Allah kabulkan, itu dinamakan dengan syafaatul uzma. Ya, makanya syafaat terbesar itu adalah ditegakkannya hari pembalasan setelah diri sekian lama. Nggak tahu berapa lama, karena satu harinya itu 50.000 tahun. Ya. Kalender kita saja nggak nyampe, kan, ya, 50.000, ya. Jadi sangat lama. Nah, setelah hari pembalasan ditegakkan,
mulailah itu di surat Al-Haqqah ya. Catatan-catatan amal itu terbang ya. Jadi yang nggak tahu gimana, pokoknya nanti dapat satu-satu ya. Catatan-catatan amal itu berterbangan, akan mendatangi masing-masing dari orang-orang yang beramal. Orang beriman dapat dari tangan kanan ya, orang kafir dapat dari tangan kiri. Kemudian ketika baca ya, mereka dihisab ya. Nah, hisab ada dua. Ya, ini prosesnya ya. Hisab ada dua. Ada hisab yang disebutnya itu hisaban yasira ya. Jadi hisab yang mudah. Kenapa sih, kan ada yang nanya ya, kenapa sih harus ada hisab padahal kan Allah udah tahu ya, Allah Maha mengetahui. Kalau alim kan mengetahui ya, tapi kalau mengetahui dengan detail kan khabir ya. Alimun khabir, tahu yang detail. Itu menunjukkan dan bukan menunjukkan bahwa Allah harus dibaca dulu catatan amal yang dicatat oleh malaikat, bukan itu, tapi untuk menunjukkan bahwa apalagi pelaku dosa ya, itu benar-benar tertekan ya, secara psikologis bahwa oh iya banyak yang dibaca gitu ya. Jadi memang beda kan kalau pengakuan kasusnya itu dibacain sama kasus yang yaudah dia punya kasus hukumannya segini, itu lebih ringan ketimbang kasusnya itu detailnya dibacain ya, atau dia baca sendiri, itu lebih sakit lagi ya secara siksaan yang nanti akan didapatkan. Nah, tapi bagi orang-orang beriman yang hisabnya mudah, itu ibarat kalau dosen pembimbing lagi baik ya, set udah tanda tangan gitu kan. Tapi kalau lagi kurang beruntung, koma titik aja bisa jadi batu sandungan. Seperti itu. Jadi ada dua cara, ada al-arad atau nama lainnya hisaban yasir, hisab yang mudah, ini berlaku bagi kaum mukminin. Ada hisab yang detail, itu namanya al-munaqasyah. Munaqasyah itu kalau teman-teman mahasiswa belajar, semua ujian malam-malam belajar nih, tanya jawab, latihan itu ya, diskusi, itu namanya munaqasyah, kan detail kan. Munaqasyah itu sidang yang detail ya. Hanya juga biasanya sidang disebut munaqasyah. Ini berlaku pada orang-orang kafir. Sudah dihisab, baru nanti ditimbang ya. Setelah ditimbang, baru nanti manusia dikelompokkan berdasarkan bendera-bendera para nabi ya, bendera-bendera para nabi alaihissalam ya. Kemudian nanti orang-orang yang tidak beriman, yang menyembah misalnya berhala atau matahari atau patung, nanti akan disuruh ngikut. Kan tadi udah dihisab, ditimbang, nanti dia ada bendera-benderanya di masing-masing nabi. Kemudian yang enggak beriman sama nabi siapa? Ya nanti di situ juga ada sesembahan-sesembahan yang pernah disembah. Nanti mereka akan diperintahkan untuk mengikuti sesembahan-sembahan mereka. Contohnya misalnya orang Yahudi, nanti dia akan ikut Uzair ya. Kemudian orang-orang Nasara yang menyembah Isa akan digiring ya menuju neraka. Kemudian nanti Allah membuat gelap sebelum nanti masuk sirat ya, Jadi nanti karena gelap baru Allah kasih cahaya yang biasa kita minta ya, doa ya, diberikan lentera. Nanti orang beriman lenteranya nyala terus ya, orang munafik nyala. Tapi ntar lowbat gitu kan. Ya lowbat kan. Orang kafir jangan tanya ya, Itu satu hal yang dibutuhkan untuk melewati sirat dengan orang-orang yang berbagai macam model ya. Nanti
di jembatan sirat tersebut. Dan setelah sirat baru nanti selesai ya. Endingnya adalah di surga bagi orang-orang beriman. Yang gagal akan masuk di neraka. Nah itu urutannya ya. Kurang lebih secara global seperti itu. Sekarang kita detailkan satu-satu. Kita lihat di slide padang mahsyar ya, padang mahsyar. Nama lain hari kiamat itu adalah Yaumul Hasyr. Hasyr itu apa? Ada surat Al-Hasyr ya. Hasyr itu artinya kumpulan ya. Hasyr itu artinya pengumpulan yang dimana orang ngumpul itu hasil digiring. Nah itu hasyr ya. Nah, jadi satu tempat ya. Makanya ada dua ya. Al-Hasyr kadang juga ada di dunia ada di dunia, yaitu ketika waktu itu Bani Nadir kan dia membelot ya, masih ingat ya kisahnya di sirah ya, orang-orang Yahudi dari Bani Nadir itu disebut juga Al-Hasyr. Kenapa? Karena ketika itu Bani Nadir itu dikumpulin, digiring, diusir ya dari kota Madinah. Karena dia sudah berkhianat ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi akhirnya dia pergi ke Khaybar ya, pergi Khaybar. Ini di awal-awal ya. Jadi pengkhianatannya tuh masih diampunin, itu hukuman paling ringan. Kalau yang dihabisi ya, itu suku Yahudi yang ketiga yang ketika membelot ketika perang Khandaq. Nah, tapi yang dimaksud di sini adalah Al-Hasyr, hari akhirat. Ya, di mana nanti manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Ya, itu yang dimaksudkan. Nah, siapa yang ngumpul di sana? Pertanyaannya. Pertama, manusia. Ya, jelaslah manusia. Kenapa manusia? Karena dia mukallaf. Itu kata kuncinya. Karena itu kita terkena beban syariat. Terus siapa lagi? Jin, betul. Jangan ketinggalan ya. Jin juga ikut. Terus siapa lagi? Syaitan. Siapa lagi? Ya, jadi manusia, syaitan, jin. Terus ada lagi yang ketinggalan? Hewan-hewan. Ya, hewan-hewan. Ini khilaf sebenarnya di antara para ulama. Ya, yang lebih kuat hewan juga dikumpulkan ya, karena ada hadis yang berkaitan dengan di mana hewan-hewan itu ya akan dikisos, itu di antara mereka ya, antara mereka akan diselesaikan lah urusannya ketika salah satu hewan menzolimi hewan yang lain. Nah, padang mahsyar itu di mana sekarang? Ada yang tahu? Kan udah hancur nih, ya kan? Salah satu pendapat ya, bumi yang tadinya ini sudah nggak tahu bentuknya gimana. Kemudian kata Allah Taala, wa yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Dan Allah gantikan bumi dengan bumi yang lain. Was samawatu wa barazu lillah al-wahidil qahar. Jadi buminya itu udah bukan bumi yang sekarang. Ya, pendapat pertama di situlah. Jadi datar ya. Karena padang mahsyar ini kan harus menampung berapa juta miliar lah. Puluhan miliar nggak tahu. Berarti kan luas dan datar gitu ya. Ya, jin, manusia, hewan, setan ya, seperti itu. Jadi itu diantara sifat padang mahsyar ya. Nah, jadi bumi yang digunakan sebagai padang mahsyar. Salah satu pendapat itu ya. Kemudian proses berubahnya ya kita bisa lihat ayat-ayat tentang bumi digoncangkan, gunung yang pasak bumi ini berterbangan ya. Terus kemudian bumi itu nanti didatarkan, bumi mengeluarkan isi perutnya. Jadi buminya udah berubah, gunung-gunung dihancurkan ya. Jadi sudah tidak seperti bumi yang sekarang. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih,
yusyarun nasu yaumal qiyamah ala ardi bayda. Jadi manusia itu akan dikumpulkan di bumi yang berwarna putih, di tanah yang warnanya putih. Afra sama ya, putihnya bersih. Kakursati naqiyin, seperti roti laisa fiha ma'lamun li ahad. Dan di sana tuh tidak ada satupun tanda-tanda kehidupan. Itu sifat padang mahsyar yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu tempatnya. Kemudian orangnya, ya. Ketika dibangkitkan, yang pertama bangkit siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ada hadis yang lain, jadi Nabi ya bersabda, ya, ketika Nabi bangkit, ya, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza Musa batishun, ya, bijaibil arsy. Jadi satu dalil itu jelas bahwa aku yang pertama dibangkitkan. Tapi ada dalil lagi yang menyebutkan ketika Nabi dibangkitkan, maka aku melihat Nabi Musa. Kan jadi bingung. Ini Musa dulu apa Nabi Muhammad SAW dulu yang bangkit? Karena ketika Nabi bangkit itu dari Nabi Musa. Ya, meskipun ada kemungkinan lain ya. Bisa aja Nabi Muhammad SAW bangkit, kemudian Nabi Musa bangkit dan baru kelihatan. Ya, itu diantara yang menguatkan bahwa yang pertama bangkit tetap Nabi Muhammad SAW, kemudian ya makhluk manusia lain atau makhluk Allah lain yang Allah takdir Allah bangkitkan setelah itu. Ini kan berbicara tentang siapa yang pertama. Terus kondisinya seperti apa? Kalau jin sama setan jangan ditanya gimana ininya ya, karena tidak yang dijelaskan itu manusianya itu pertama telanjang. Kemudian keadaannya belum disunat. Enggak pakai alas kaki. Enggak ada yang dibawa mirip ketika di padang Arafah. Ya, jadi cuman sehelai aja ya. Itu simulasi sebenarnya ya. Simulasi ya, wukuf itu ya. Panas. Tanah ya padang Arafah lah gitu ya, luas gitu ya. Itu simulasi itu ya, tidak beralas ya. Kemudian ketika itu ya, enggak ada yang dibawa dan mereka enggak ditanya Aisyah radhiyallahu anha, nanya sama Nabi, apakah akan melihat satu yang lain? Ya, manusia sibuk dengan dirinya sendiri ya. Jadi enggak terfikir ya melihat aurat satu dengan yang lain. Ya, makanya dulu pernah ada kasus itu kan, di Mina ya, terowongan itu kan desak-desakan gitu ya, sampai ada sampai yang telanjang gitu ya. Itu kalau dengar kisah-kisah mereka itu yang pernah kejadian itu ya, karena desak-desakan, ada baju ihramnya pada copot tuh, ya gitu, telanjang tapi ya udah karena darurat gitu ya, udah emergency, udah chaos gitu kan. Ya, kurang lebih begitulah kalau gambaran di dunia. Coba di googling tragedi terowongan Mina ya. Itu ya bajak yang lepas gitu kan, baju-baju ihram mereka. Ya. Kemudian nanti bangkit dari kubur ya, keadaan bingung dikumpulkan ya. Kemudian barulah nanti manusia diberikan pakaian, matahari didekatkan 1 mil. 1 mil itu berapa? 2 kilo kurang 400 meter, 1,6. Ya, 1 mil. Jadi dekat ya. Sedangkan sekarang jaraknya berapa? Ya, konon hitungannya ya secara astronomis 150 juta kilometer ya. Ini 1 mil ya, 1 mil. Kondisi orang kafir tadi ya, dia tenggelam ya dengan keringatnya, mata terbelalak ya. Kemudian itulah kondisi-kondisi para pelaku maksiat ya. Kondisi orang yang bertakwa di surat An-Nur, wa hum min faza'in yauma idzin aminun, aman. Jadi orang-orang beriman kondisinya tuh tenang ya, aman ya. Jadi merasa aman ya, karena dia orang-orang yang bertakwa.
Beda dengan orang-orang di surat Al-Ghasyiyah ya. Wajahnya ada yang berseri-seri, ada yang wajahnya murung gitu ya. Jadi orang bertakwa itu berseri-seri, wajahnya putih ya. Harinya itu gampang ya, mudah. Kalau muslim pelaku maksiat ya macam-macam. Kalau orang sombong nanti tubuhnya kecil ya, di satu hadis ya. Kemudian orang yang suka minta-minta ya, gimana azabnya itu? Mukanya nggak ada. Ya, mukanya nggak ada. Orang yang tidak berlaku adil miring, ya kan? Orang yang pelit kedudukannya paling rendah. Ya, kemudian pencuri tanah itu tanah ya, dikalungin, gitu kan? Hadis yang banyak ya, itu hadis-hadis berkaitan dengan itu dosa besar semua tuh biasanya kalau kayak gitu kan, karena azabnya diancam dengan azab. Kalau orang-orang kafir wajahnya berjalan di atas yamsi ala wujuhim. Jadi gimana tuh jalannya di mukanya? Ya. Kondisinya udah nggak beraturan. Dibangkitkan dalam keadaan apa? Buta, tuli, ya. Karena dulu nggak mendengar ayat-ayat Allah. Wajahnya hitam, matanya terbelalak, jantungnya itu sampai naik ke dada, ya, matanya biru, ya. Itu ringkasan dari keadaan orang-orang kafir ketika di padang mahsyar. Ya, demikian sampai situ dulu ya di kajian malam ini. Nanti kita detailkan selanjutnya dari padang mahsyar kemana lagi ya, perjalanan selanjutnya masih panjang ya. Jadi nanti di padang mahsyar ada yang dapat naungan, nanti lagi aus-ausnya ada telaga Nabi, kemudian nanti tadi ya ada syafaatul uzma, hisab, dikisos, ditimbang, ada jembatan kecil ya selain sirat namanya kontoroh ya, terus dapat syafaat bagi yang pada jatuh ya, barulah nanti surga sama neraka ya, surga sama neraka. Sedikit lagi habis ini dulu. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jika ada pertanyaan.